Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini saya masak makanan terenak sedunia, kalio jengkol pedas dengan rempah yang lengkap khas rendang Padang. Rasanya gurih, pedas dengan aroma rempah yang kental, tekstur jengkolnya yang empuk dan pulen bikin makan makin nikmat dan lahap. Kita lihat aja ya tutorial lengkapnya bersama Melly May Cooking TV. Langkah pertama, siapkan dulu jengkolnya ya Mams. Ini saya beli di pasar 2 bungkus 20.000, kalau ditimbang 540 gram. Jengkolnya ini udah siap diolah ya, jengkol rebus yang baunya udah gak menyengat. Kalau dicium hampir gak ada baunya, tapi kalau di mulut tetap ada sedikit aroma jengkolnya, tapi gak sedahsyat aroma jengkol mentah ya. Nah, lalu jengkolnya ini dipenyetin satu persatu kayak gini ya, biar lebih meresap nanti bumbunya. Dipenyetinnya jangan sampai hancur, jangan sampai patah-patah. Seperti itu, atau musibah-musibah yang lain, maka orang yang muslim dia zuhud dunia, maka dia tidak terlalu berlebihan dalam rasa sedih. Ikhtiar untuk mencari. Nah, ini hasilnya semua yang udah dipenyetin ya Mams. Selanjutnya sisihkan dulu sementara saya mau siapin bahan-bahan buat bikin bumbu halusnya. Ini semuanya yang mau di blender halus ya Mams. Ada 10 buah cabai keriting merah, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 15 buah cabai keriting merah, setengah jempol jahe, setengah jempol lengkuas, 5 lembar daun jeruk dibuang kulitnya, seperempat batang kayu manis, 2 butir kemiri, 2 butir kapulaga, seperempat angka, seperempat sendok teh jintan, tapi ini opsional ya, bisa pakai bisa enggak, 1 sendok teh ladaku, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk desaku. Setelah di blender jadinya kayak gini ya Mams. Nanti ada tambahan cengkeh dan asam kandis yang nggak ikut di blender. Selanjutnya ini ada 500 ml air. Ini bekasan bersihin bumbu dari gelas blendernya ya, biar semua bumbunya nggak ada yang terbuang. Air ini juga nanti ditambah lagi 100 ml ya. Jadi totalnya pemakaian airnya ada 600 ml. Dan ini santan kental kemasan 65 ml. Kalau yang mau pakai santan segar juga boleh ya Mams. Selanjutnya panaskan minyak goreng dan tumiskan bumbu halusnya sampai benar-benar matang. Jangan sampai gak matang ya Mams. Nanti bau mentah cabenya tercium dan itu bikin masakan jadi gak sedap. Pokoknya kalau udah matang nanti juga tercium aroma bumbu matangnya dan warnanya pun agak sedikit berubah gelap. Setelah bumbunya matang, lalu tambahkan 500 ml air bekasan bumbu tadi dan masukkan juga 5 butir cengkeh dan 1 buah asam kandis. Kalau buat rendang jengkol, asam kandis ini opsional aja ya Mams, kecuali buat rendang daging, asam kandis wajib dipakai. Oke, selanjutnya tambahkan santan kemasannya dan lalu diaduk-aduk perlahan-lahan sampai kuah bumbunya ini mendidih. Setelah mendidih, lalu masukkan semua jengkol yang udah dipenyetin tadi. Dan selagi kuah bumbunya diaduk, sambil ditambahin bumbu-bumbu lainnya juga ya Mams, seperti garam dan penyedap rasa, atau bisa juga kaldu ayam bubuk atau kaldu sapi bubuk. Dan bagi yang suka pakai gula, boleh pakai sedikit gula pasir ya, tapi ini opsional aja, bisa dipakai bisa juga enggak. Untuk takaran garam dan kaldu ayam bubuknya bisa disesuaikan dengan selera lidah masing-masing ya Mams. Jadi jangan terpaku pada resep karena bisa jadi sendok takar yang dipakainya berbeda ukuran. Kadang juga suka ada yang pakai sendok makan biasa ya, jadi takaran suka nggak jelas. Pastinya bakalan jadi beda ya. Nah, setelah jengkolnya dimasukin, lalu tutup aja dan biarkan mendidih sampai nanti kuahnya susut. Setelah susut nanti aduk-aduk lagi ya, jangan sampai ada gosong bagian bawahnya. Terus saja begitu sampai kuahnya benar-benar menyusut menjadi kalio. Tapi nggak sampai jadi rendang ya, cukup kalio aja alias rendang basah. Seandainya dosa-dosa itu menimbulkan bau, ada baunya, saya tidak seorang pun yang mau untuk dekat dengan. Tapi lagi-lagi kalau untuk baik juga, biasa dengan bau. Tapi kalau yang sudah sakit, jadi bagi-bagi kepada begitu banyak makhluk yang ada di muka bumi. Dan yang 99 nanti diterima di akhirat. Ya, subhanallah. Maka ketika seorang hamba melakukan dosa, pertama kali melakukan dosa, biasanya dosanya akan ditutupi oleh Allah terlebih dahulu, tidak langsung dibongkar. Dia melakukan dosa dan Allah berharap dia beristighfar. Dia melakukan dosa, Allah berharap dia bertaubat. Ya, tetapi ketika dia terus-menerus melakukan dosa dan tidak berhenti dan tidak bertaubat, tetap melakukan kemaksiatan, maka suatu saat aibnya pun akan dibuka oleh Allah. Bisa jadi dia sendiri berdosa dan tidak bertaubat, tidak berubah, tidak berhijrah, tidak lebih baik. Akhirnya Allah membongkar aibnya, bisa jadi dengan dia menceritakan aibnya sendiri. Kemudian bisa jadi juga ada orang lain yang membongkar aibnya. Baik kita ketahui ataupun tidak diketahui, ada orang lain yang menjelek-jelekannya, menceritakan aibnya begitu banyak. Berarti itu Allah berbuat di akhirat. Di akhirat di mana? Ketika terjadinya proses. Alhamdulillah, ini masakan kalio jengkol bumbu pedasnya udah selesai dimasak Mams. Sekarang kita hidangkan di piring saji dengan taburan goreng bawang kriuk. Pastinya nambah wangi banget kalau pakai goreng bawang kayak gini. Oh iya, kalio jengkol ini selain enak, gurih, bumbunya medok banget, juga sangat beraroma rempah seperti aroma rendang ya. Tapi kalio ini belum jadi rendang ya. Kalau rendang kan kuahnya lebih susut lagi, lebih kering dan warnanya lebih coklat pekat atau hitam.
Dan lagi di bumbunya ini saya gak pakai kelapa gongseng, makanya warna bumbunya lebih nampak cerah. Oke deh, selamat mencoba resepnya ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.